Halo, assalamualaikum semuanya. Di sini saya dan teman saya akan membahas tentang Apa ya? Transmisi kebijakan moneter melalui jalur harga aset. Sebelum kami menjelaskan, pahami dulu ya konsep ini. Ya udah deh, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai transmisi kebijakan moneter dalam jalur harga aset. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Mekanisme dari transmisi kebijakan moneter dalam jalur harga aset itu sendiri merupakan salah satu bentuk mekanisme transmisi yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengarahkan perekonomian menuju sasaran moneter, yaitu untuk kestabilan harga yang tercermin dari inflasi. Terdapat 3 transmisi kebijakan moneter. Yang pertama, dipengaruhi oleh perubahan bank sentral, perbankan, dan perilaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan. Yang kedua, lamanya time lag dan kebijakan ekonomi yang ditempuh sampai sasaran inflasi yang tercapai. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu terjadinya perubahan pada jalur-jalur transaksi kebijakan moneter itu sendiri sesuai perkembangan ekonomi dan keuangan di suatu negara. Selanjutnya terdapat teori mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam jalur harga aset, yang dimana teori yang pertama yaitu teori Tobinski dari James Tobins, yang dimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian melalui pengaruh terhadap valuta asing. Dan yang kedua, teori dari Bank Indonesia, yaitu kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset, obligasi, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan seperti konsumsi dan investasi. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, teori gold education, di mana suku bunga jangka pendek naik, maka harga emas turun. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mukarroma. Saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter di sini berpengaruh terhadap transmisi di sektor keuangan dalam perkembangan harga-harga aset finansial seperti yield, obligasi, dan harga saham, serta juga berpengaruh terhadap transmisi di sektor real seperti harga aset fisik dan khususnya juga harga saham, harga properti, dan harga emas, sehingga dapat dikatakan perubahan suku bunga ataupun nilai tukar maupun investasi di pasar uang rupiah dan valuta asing akan berpengaruh terhadap volume dan harga obligasi saham dan aset fisik tersebut. Semua transmisi dalam jalur harga aset finansial ini terjadi melalui pengaruh permintaan konsumsi bagi para investor, dikarenakan perubahan kekayaan yang dimiliki ataupun pendapatan yang dikonsumsi. Selain itu, pengaruh harga aset terhadap transmisi dipengaruhi permintaan investasi investor oleh perusahaan. Jadi, harga aset finansial ini dipengaruhi permintaan konsumsi bagi para investor. Sedangkan harga aset fisik dipengaruhi oleh permintaan investasi oleh perusahaan. Dalam harga aset finansial maupun fisik tersebut sangat berpengaruh terhadap biaya modal yang harus dikeluarkan dalam produksi dan investasi oleh perusahaan. Baik, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari saudara Mukar. Jadi, untuk mencapai sasaran inflasi kebijakan moneter, BI juga menerapkan kebijakan moneter kontraktif dengan menaikkan suku bunga yang akan berdampak kepada kenaikan suku bunga di pasar uang. Jika suku bunga itu naik, hal tersebut akan menyebabkan harga saham itu turun. Jadi suku bunga itu dinaikkan dan harga saham akan diturunkan. Peningkatan suku bunga juga berarti tingkat diskonto yang meningkat, sehingga menurunkan nilai dari pendapatan dan hasil penanaman pada saham yang akan diterima ke depan. Penurunan nilai kekayaan tersebut akan mengurangi konsumsi dan permintaan agregat.
Konsumsi yang digunakan juga adalah konsumsi rumah tangga, yang dimana konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi paling besar pada PDB pengeluaran. Jadi konsumsi rumah tangga itu adalah konsumsi yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDB pengeluaran. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh saudara Noval. Baik, bersama saya di sini Muhammad Noval Febrianto. Nah, selanjutnya transmisi kebijakan moneter melalui harga aset di sektor real diarahkan untuk melihat pengaruhnya terhadap investasi, yaitu melalui teori Tobin Q. Nah, Tobin Q didefinisikan sebagai rasio nilai pasar perusahaan yang dibagi dengan biaya penggantian modal. Jika Tobin Q tinggi, misalnya dalam kondisi ekonomi yang sedang meningkat, sehingga nilai pasar perusahaan itu juga akan tinggi dan suku bunga kebijakan moneter akan turun, sehingga biaya penggantian modal juga ikut turun. Maka, hal itu dapat menyebabkan investasi perusahaan akan meningkat. Nah, sedangkan penurunan harga aset akan berpengaruh terhadap pengeluaran investasi oleh perusahaan, di mana ketika harga aset turun akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi atau mendorong penurunan investasi oleh perusahaan. Karena peningkatan suku bunga menyebabkan meningkatnya biaya modal yang harus dikeluarkan dalam produksi dan investasi. Menurunnya pengeluaran untuk konsumsi dan investasi akan mendorong penurunan permintaan agregat output dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap inflasi. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.